Shalom. Melalui channel Klavos Sukacita, saya berada di Taman Wisata Mepar. Di tempat ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Mengawali dalam firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa memohon Tuhan berkuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami kembali mengucap syukur ketika kami ada di tempat ini. Dalam suasana sukacita, kami akan mendengar berita firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Tuhan memberkati hamba memberitakan firman. Hamba tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu bagi mereka yang mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di siang menjelang sore petang ini yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang keempat, yang demikian bunyinya: bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia saudara-saudari. Tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Musa untuk menyampaikan amanat Allah kepada umat Israel agar mereka tetap berpegang teguh apa yang telah disampaikan kepada umatnya. Musa menyampaikan beberapa hal yang telah disampaikan kepada Allah melaluinya untuk menyampaikan kepada umat Israel dengan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan tema khotbah hanya oleh kasihnya, Musa menyampaikan pesan Allah kepada umatnya agar mereka dengan tekun dan setia dalam perjalanan ketika mereka sebelum memasuki tanah yang telah dijanjikannya. Musa memberikan beberapa pesan dan syarat kepada umat Israel agar dalam perjalanan yang mereka lakukan betul-betul mereka berpegang teguh kepada perintah Tuhan yang telah disampaikan kepadanya. Sekalipun dalam perjalanan panjang kurang lebih 40 tahun lamanya mereka ada di padang gurun, tetapi juga mereka dalam perjalanan mereka harus setia kepadanya. Dengan tekun dan merendahkan diri, Allah menguji mereka ketika pesan Musa kepada mereka untuk berpegang teguh pada perintah Tuhan sejak nenek moyangmu, sebelum mereka tahu ketika mereka ada di padang gurun. Sekalipun mereka juga harus merendahkan diri, dan mereka harus ada ketika Allah membiarkan mereka harus lapar dan memberi mereka makan dan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bahkan mereka harus makan apa yang telah. Ketika Musa menyampaikan kepada mereka, mereka harus melaksanakan tugas yang telah disampaikan Musa kepada mereka, tetap ada dalam sebuah perjalanan panjang ketika mereka menduduki tanah yang telah dijanjikan. Sekalipun dalam pembacaan firman Tuhan mereka ada di perasingan dan pembuangan ketika ada di Babel, tapi juga terutama mereka ada di Mesir, tapi juga ketika mereka harus kembali
dan mereka kembali ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka. Dalam perjalanan panjang mereka pasti tentu lapar. Bukan saja mereka hidup dari makanan tapi juga atau roti, tapi dari setiap ucapan Tuhan kepada mereka yang disampaikan kepada Musa untuk mereka dapat melaksanakan tugas yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 40 tahun itulah sebuah perjalanan panjang yang mereka lakukan. Sekalipun mereka mendapat tantangan, tapi Tuhan menyertai mereka siang dan malam dengan tian api dan tian awan. Tuhan menuntun mereka untuk kembali di tanah yang telah dijanjikan. Dari konteks kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang keempat, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, tetapi juga hanya oleh kasih-Nya Tuhan menyertai mereka. Dari konteks firman Tuhan kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang keempat, belajar dari pengalaman Musa ketika menerima tugas dan panggilan yang Allah nyatakan dan kehendaki, supaya bagaimana menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang melaksanakan perintah Allah, menjadi seorang yang menyampaikan pesan Allah lewat Musa kepada umatnya dengan setia kepada umat Israel. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini ada dua hal penting yang perlu juga kita renungkan bersama. Kisah perjalanan kembalinya umat Israel dari pembuangan, tapi juga dalam perjalanan panjang untuk kembali ke tanah yang terjanjikan. Yang pertama, mereka harus berpegang teguh pada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa agar mereka berjalan dan kembali dan berhasil dengan baik dan masuk ke tanah yang telah dijanjikan, supaya mereka dapat diberkati. Yang kedua, mereka harus merenungkan perjalanan itu, yaitu melalui siang dan malam. Ketiga, mereka ada dalam sebuah perjalanan dan masuk di tanah. Sekalipun mereka bukan saja makan roti dan mereka, tapi mereka makan makanan apa yang diucapkan oleh Tuhan kepadanya. Ketiga, mereka harus kembali masuk di tanah yang telah dijanjikan. Musa memberikan pesan ini kepada mereka kuat, supaya mereka ada sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam konteks ini, belajar pengalaman Israel yang tadi, kita juga memahami diri kita sebagai umat Allah, sebagai umat pilihan. Kita juga menjadi contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus mendengar suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita juga harus membagi rasa kasih di antara kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga mendengar tugas dan panggilan yang dinyatakan Tuhan kepada kita, supaya kita membagi kasih sayang di antara kita satu sama lain, tanpa membedakan kau dari mana, tapi kita ada untuk memuliakan Allah. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sebagaimana kita juga harus menjadi pengalaman hidup daripada ketika Tuhan memanggil Musa dalam menyampaikan pesan kepada umat Israel. Belajar dari pengalaman Musa menghadapi umat Israel, kita juga harus belajar bagaimana menahan diri, bagaimana untuk menerima tugas dan panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Berkenan kita berada di akhir-akhir ini dalam situasi dan kondisi kita yang juga dilihat kita merasa takut dengan berbagai hal yang menentuhi kehidupan kita. Tapi bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan supaya perjalanan kita berhasil siang dan malam. Kita yakin dan percaya Tuhan juga menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya menjadi umat tebus kepunyaan Allah. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Tuhan juga menyertai kita dalam hidup dan kehidupan kita lewat firman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami, karena Tuhan telah mengantarkan kami dari waktu ke waktu, minggu bahkan di bulan yang kami jalani. Kami berada dalam suasana sukacita. Kami akan percaya Tuhan menyertai kami semua, pribadi, rumah tangga, tapi juga sebagai kawan-kawan sekerja. Tuhan memberkati kita dalam hidup dan kehidupan kami semua. Berkati mereka yang dapat menyelenggarakan semua kegiatan di hari ini. Berkati kami semua sebagai teman-teman pelayan. Berkati kami semua sebagai mereka yang dapat menyatakan mengasihi di antara satu sama lain ketika kami ada dalam suasana sukacita. Kami sebentar juga dapat melaksanakan perjalanan pulang. Tuhan menyertai kami semua
sebagai teman-teman pelayan. Berkati semua orang yang punya kami, yang jauh dan dekat. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.